Ini statement yang mirip secara substansi pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong dan Persib Bandung yang ditangani Coach Boyan Hodak. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kalau kita bicara seorang pelatih, pada akhirnya penting bagi pelatih untuk melakukan yang namanya variasi ataupun pengembangan dari taktik yang sudah biasa ia implementasikan di atas lapangan. Kita ambil contoh, misal PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tavares. Nah, kala pertama kali Coach Tavares di PSM, pakem 3 back itu secara koheren terus-menerus digunakan, dan permainan pragmatis PSM akhirnya mengantarkan PSM menjadi kampion Liga 1 Indonesia. Nah, lalu pakem 3 back tersebut coba dimainkan oleh Coach Bernardo Tavares dalam mempertahankan gelar Liga 1 Indonesia. Namun sudah mulai pelan-pelan dibaca oleh lawan dan PSM pun mengalami kesulitan. Kita terlepas membahas apa yang terjadi di internal manajemen yang dimiliki oleh PSM Makassar. Nah, di posisi Liga 1 musim terbaru, PSM bersama Coach Bernardo Tavares menggunakan pola yang berubah dari 3 back menjadi 4 back, secara spesifik menjadi pola 4-1-4-1 atau penyebutannya bisa menjadi 4-3-3 tanpa mengurangi entitas permainan Bernardo Tavares, yaitu oportunis. Bola-bola panjang tetap dimainkan, kemudian memanfaatkan servis lewat postur tinggi besar pemain PSM Makassar itu berhasil berkali-kali menyulitkan lawan. Nah, dari case PSM ini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran. Pelatih nggak bisa berada terus-menerus di zona nyamannya. Ia harus melakukan beberapa variasi, beberapa pendekatan perubahan untuk melihat situasi yang terbaru, situasi kondisi timnya. Nah, jika terus memaksakan itu saja tanpa mau melakukan improvement, maka akan sulit tuh klub yang ia latih ataupun timnas yang ia latih bagi seorang pelatih kepala, teman-teman, ya beradaptasi dengan situasi sepak bola yang teranyar, yang terupdate. Nah, masuk kita ke posisinya Persib Bandung. Persib Bandung pun melakukan perubahan yang sangat amat deras, teman-teman, khususnya dari sistem yang sebelumnya pakai pola 4-2-3-1 atau penyebutan bisa menjadi 4-3-3 diubah menjadi 3-4-3 alias sistem 3 back. Nah, ini pertama kali dimainkan oleh Coach Boyan Hodak kala menghadapi Zhejiang di Liga Champions 2. Nah, pada pertandingan tersebut ya Persib kalah. Tetapi permainan Persib Bandung istimewa ketimbang jika kita flashback menggunakan pola 4 back bersama Coach Boyan Hodak. Nah, dari apa yang kita lihat Coach Boyan Hodak bersama Persib Bandung ini kan so far so good, tetap mengandalkan permainan pragmatis dengan sistem 4 back. Awal-awal Boyan Hodak itu menggila, memang berhasil meraih gelar Liga 1 Indonesia. Nah, masuk musim baru ini dengan sistem 4 back yang dimainkan oleh Persib Bandung, aku bukan katakan jelek, teman-teman, sedikit banyaknya sudah mulai dibaca, sudah mulai dipahami oleh lawan, sehingga secara implementasi di atas lapangan kala Persib menggunakan pola 4 back berhasil diredam, berhasil dipukul. Ya, meski mendapatkan hasil positif di beberapa pertandingan, tetapi kekuatan impactful, meaningful yang dimiliki sistem 4 back yang biasa dimainkan oleh Coach Boyan Hodak, daya ledaknya itu ya nggak terlalu menggigit lagi. Ya, itu pun kita harus memahami ada andil besar ketidaktebalan skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung, kemudian cedera yang dimiliki oleh pemain Persib Bandung, khususnya secara spesifik David Da Silva. David Da Silva ketika cedera dimasukkan pemain pengganti yang diharapkan mampu berkontribusi besar terhadap Persib Bandung, yaitu Milson. Tidak proper juga permainannya di atas lapangan. Kita kembali ya tetap kepada entitas tadi, bagaimana perubahan improvement yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak membuat warna baru, corak baru, sentuhan baru, permainan baru bagi Persib Bandung, sehingga seperti awal video yang kita sampaikan tadi perihal statement yang mirip
secara substansi dengan Coach Sintayong. Selesai pertandingan melawan Persebaya Surabaya, Persib kan pakai 3 back. Nah, secara spesifik Boyan Hodak katakan, untuk perubahan taktik kami melakukan berdasarkan lawan. Jadi mengikuti bagaimana permainan mereka dan kami menentukan tim berdasarkan pemain yang kami miliki, dan ini bekerja dengan baik. Ini tipikal ya pelatih yang memiliki filosofi oportunis alias pragmatis ya. Yang pertama disampaikan oleh Coach Boyan Hodak, perubahan taktik dilakukan berdasarkan lawan dan melihat kondisi pemain yang kami miliki. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman, sekitar 1-2 tahun lalu, aku pernah langsung bertanya kepada Coach Bernardo Tavares, apa resepnya ketika berhasil mengantarkan PSM Makassar juara. Kita juga memahami kan bagaimana Coach Tavares ini bermain oportunis, pragmatis, semangat. Nah, salah satu pendekatan yang ia lontarkan tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan Boyan Hodak bersama Persib. Pertama, ia menggunakan taktik berdasarkan lawan, berdasarkan apa yang dihadapi teman-teman, dan menentukan tim berdasarkan pemain yang dimiliki, berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Nah, pada kala itu akhirnya dengan sistem 3 back oke, itulah yang dijalani. Nah, sistem 3 back oke untuk di posisi sekarang bagi PSM Makassar, untuk komposisi kemudian squad yang dimiliki mungkin tidak proper lagi menggunakan sistem 3 back, makanya diubah oleh Coach Bernardo Tavares menggunakan sistem 4-1-4-1 ataupun 4-3-3, dan itu berjalan di atas lapangan. Nah, jadi kembali nih ke posisi dari Coach Boyan Hodak ketika melontarkan statement demikian teman-teman, sebenarnya ya itu hak dari pelatih, dan rata-rata memang pemikiran filosofi dari pelatih-pelatih pragmatis seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya bekerja di atas lapangan, mengapa tidak? Apakah akan menggunakan sistem 4 back kemudian hari? Ya, kita lihat saja. Namun dari impression ketika Persib Bandung bersama Coach Boyan Hodak menggunakan sistem 3 back, ini memberikan apa? Sentuhan ya, dinamika baru terhadap permainan Persib Bandung di atas lapangan, yang lawan pun tentu harus beradaptasi lagi dengan sistem yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan ya pasti itu menjadi hal yang harus menjadi perhatian lebih ketika lawan menghadapi Persib Bandung yang sekarang merubah sistem. Kita lihat saja perkembangan dinamika Persib Bandung. Nah, saat Boyan Hodak mengatakan demikian, spontan, nah spontan aku langsung teringat dengan statement dari Coach Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Ini seperti satu pikiran ya dengan Boyan Hodak. Nah, jadi Coach Sintayong melontarkan statement selesai pertandingan timnas Indonesia melawan Cina lewat akun media sosial Timnas Indonesia Official, teman-teman. Ada sesi tanya jawab diberikan oleh medsos Timnas Indonesia Official. Kemudian ditanyakan kepada Coach Sintayong, kenapa Timnas Indonesia starting line up-nya, komposisinya sering berubah-ubah, khususnya pada saat menghadapi Cina, kenapa berubah-ubah? Dijawablah oleh Coach Sintayong, pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa, garis bawahi. Mirip ini seperti Boyan Hodak katakan tadi. Pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. Jelas, dua hal ini yang paling menentukan starting line up. Jadi pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut. Secara substansi, sekali lagi tak jauh berbeda dengan poin yang diutarakan oleh Coach Boyan Hodak. Menurut Coach Sintayong, dalam mengimplementasikan permainan di atas lapangan teman-teman, pertama Coach Sintayong melihat lawan seperti apa dan melihat kondisi pemain kita. Nah, rata-rata dari 3 pelatih yang sudah kita sebutkan tadi, Bernardo Tavares, filosofinya, pemikirannya seperti itu, seperti yang disampaikan juga oleh Coach Sintayong. Boyan Hodak pun pemikirannya sama seperti yang sudah kita bahas, yaitu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. Dan teranyar ya, Coach Sintayong melontarkan statement yang serupa juga, yang secara automatically teman-teman, itulah khas dari pelatih-pelatih yang memang mengandalkan permainan defense counter. Bagaimana melihat lawan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pemain yang dimiliki oleh tim, baik itu Coach Sintayong bersama Timnas ataupun Boyan Hodak bersama Persib, pun termasuk misalnya PSM Makassar bersama Bernardo Tavares. Nah, kontekstual yang sangat amat penting dari statement tersebut tentu kedalaman ataupun
pemain-pemain yang dimiliki. Bagi PSM Makassar, tidak terlalu tebal skuadnya, tentu akan sangat amat perlu pertimbangan lebih untuk bisa melakukan yang namanya pertukaran pemain ataupun melakukan switch rotasi pemain di atas lapangan. Bisa saja, apalagi ya di klub, di tim teman-teman di liga, itu akan bisa secara drastis merubah komposisi permainan ataupun gaya permainan di atas lapangan. Tetapi jika kita melihat Bernardo Tavares bersama PSM Makassar nggak terlalu banyak biasanya melakukan perubahan-perubahan radikal dalam memainkan taktikalnya bersama PSM Makassar menghadapi tim A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, pun termasuk Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Meski statement yang serupa dengan apa yang diutarakan oleh Coach Sintayong, teman-teman, saat Boyan Hodak bersama Persib tidak banyak juga perubahan-perubahan radikal biasanya dilakukan oleh Coach Boyan Hodak di atas lapangan saat Persib menghadapi tim A, B, C, D, dan sebagainya. Perubahan tersebut dilakukan ketika biasanya Persib Bandung sudah unggul atau Persib Bandung sudah sustain nih di atas lapangan, teman-teman, diberi kesempatan terhadap pemain-pemain muda. Meskipun ada akhirnya dihajar lah ya dalam tanda petik, teman-teman, dikritik Boyan Hodak pada saat melakukan pertukaran pemain pada saat di pertandingan menghadapi Zhejiang Liga Champions 2, teman-teman. Di situ Boyan Hodak melakukan pertukaran dengan memasukkan Victor Ivonevo, padahal sudah sustain nih permainan Persib Bandung. Di situ langsung lah Persib Bandung kebobolan, blunder dari Victor Ivonevo ataupun ketidakprimaan permainan dari Victor Ivonevo. Nah, masuk kita ke Persib Bandung. Skuad Persib pun bagi aku belum tebal, jadi sangat amat berisiko tentu bagi seorang pelatih, bagi Boyan Hodak, untuk mengutak-ngatik line up. Nah, di posisi Coach Sintayong, skuad timnas Indonesia kan ya namanya pun timnas, pasti diisi oleh pemain-pemain terbaik, terlepas apakah ini sudah tebal skuad timnas atau belum, teman-teman. Nah, ini pelan-pelan skuad timnas Indonesia pun kita sudah tebal ya, di berbagai posisi sudah tebal, dan gak heran kan bagi seorang pelatih sangat amat penting melihat kondisi pemain kita, misalnya sebelum menurunkan skuad di atas lapangan. Nah, dengan skuad yang tebal pasti akan mudah bagi seorang pelatih. Dalam konteks Coach Sintayong, skuad tebal, banyak pilihan, ia pun mencoba meramu permainan itu dengan mengutak-ngatik. Dan efeknya apa itu tadi kan banyak dikeluhkan oleh berbagai macam pihak, teman-teman. Akhirnya membuat permainan timnas Indonesia pun berubah drastis ataupun secara kepaduan, kekompakan amat akan terpengaruhi dengan pertukaran pemain A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Tetapi ya itulah namanya keputusan ataupun sikap yang dimiliki oleh seorang pelatih. Reaksinya jika eksperimennya berhasil maka akan dipuji, jika eksperimennya gagal maka akan dihantam, maka akan dikritik dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya teman-teman dari apa yang kita bahas ini, tipikal pelatih-pelatih pragmatis so far memiliki pemikiran yang kurang lebih sama. Bernardo Tavares, Boyan Hodak, Sintayong, dari statement yang mereka keluarkan perihal permainan soal taktikal tidak jauh berbeda. Mengandalkan dua aspek. Yang pertama melihat lawan seperti apa dan melihat kondisi pemain yang dimiliki, baik itu timnas bersama STY, Persib bersama Boyan Hodak, ataupun Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan improvement yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia dari taktikal yang sudah dia implementasikan. PSM bersama Bernardo Tavares improvementnya berhasil beberapa pertandingan terakhir, teman-teman, pun termasuk dari sisi permainan Persib Bandung. Improvementnya bersama Boyan Hodak memberikan warna baru, dinamika baru, dan ya style yang baru. Gimana menurut teman-teman? Apa yang harus improvement yang dilakukan oleh Coach Sintayong? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.